Perjalanan malam pertama Nadia. Hujan baru saja reda malam itu. Udara masih lembab, aroma tanah basah menyusup dari balik jendela kamar. Tirai putih bergoyang perlahan, sementara lampu tidur memancarkan cahaya kuning temaram. Di atas ranjang berlapis spray biru muda, Nadia duduk dengan punggung kaku. Kedua tangannya menggenggam ujung gaun tidurnya. Hari itu, ia resmi menjadi seorang istri. Ucapan selamat dari keluarga dan sahabat masih terngiang. Doa-doa pernikahan masih terasa hangat. Tetapi kini, ketika semua orang sudah pulang, ketika pintu kamar tertutup, hanya ada dirinya dan Arif, suami yang baru saja sah menjadi pendamping hidupnya. Jantung Nadia berdegup begitu keras hingga ia takut Arif bisa mendengarnya. Ia tahu malam pertama adalah sesuatu yang selalu dibicarakan orang. Sebagian bilang indah, sebagian bilang penuh canggung, dan sebagian lain takut. Dan malam ini Nadia hanya merasakan satu hal, takut. Arif duduk di sampingnya, menatap wajah istrinya yang tertunduk. Ia mencoba meraih tangan Nadia. "Nat." Nadia refleks menarik tangannya menunduk semakin dalam. Arif tersenyum pasbar. "Hei, gak usah takut. Aku gak akan maksa kamu. Kita baru mulai perjalanan panjang ini kan? Malam ini cukup istirahat aja." Kalimat sederhana itu membuat Nadia menahan nafas. Ada rasa lega, tapi juga rasa bersalah. Ia ingin jadi istri yang baik, tapi tubuhnya masih kaku, pikirannya penuh kecemasan. Malam itu, mereka berbaring berdampingan. Arif hanya merangkul bahunya, menepuk pelan seperti menenangkan anak kecil. Sambil berbisik doa, mereka akhirnya terlelap. Hari-hari setelahnya, Nadia masih belum siap. Setiap kali Arif mencoba mendekat, ia selalu menolak dengan alasan lelah atau sakit kepala. Namun yang membuat Nadia semakin kagum, Arif tidak pernah marah. Ia justru menemaninya, berbincang tentang hal-hal ringan, masa kecil, mimpi masa depan, bahkan makanan favorit. Suatu malam, ketika Nadia tampak gelisah, Arif menatapnya dengan lembut. "Nat, aku nikahin kamu bukan cuma karena aku pengen kamu jadi istriku di ranjang. Aku nikahin kamu karena aku pengen kamu jadi teman hidupku. Aku sabar kok, sampai kapanpun aku tunggu." Mendengar itu, Nadia hampir menangis. Rasa takut yang ia pelihara perlahan terkikis oleh rasa percaya. Ia mulai merasa aman, merasa benar-benar dijaga. Tepat seminggu setelah pernikahan, malam itu berbeda. Hujan tidak turun, bulan purnama menggantung di langit. Cahayanya menerobos jendela kamar. Nadia duduk di tepi ranjang, hatinya berdebar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang sulit ia jelaskan. Keberanian kecil yang baru tumbuh. Arif masuk ke kamar dengan senyum lembutnya. Ia duduk di samping Nadia, menggenggam tangannya pelan. Kali ini Nadia tidak menarik diri. Ia justru membalas genggaman itu, meski dengan tangan yang masih gemetar. "Mas, aku kayaknya udah siap. Tapi jangan buru-buru ya." "Aku janji, Nat. Kita jalan pelan-pelan." Malam itu bukan sekedar momen fisik, tapi pertemuan hati yang utuh. Setelah semua selesai, Nadia menangis dalam pelukan Arif. "Sakit ya? Maaf." Nadia menggeleng, tersenyum di sela tangisnya.
bukan sakit, tapi aku bahagia. Rasanya aku nggak nyangka ternyata begini. Perubahan Nadia. Sejak malam itu, dunia Nadia berubah. Rasa takut yang dulu menghantuinya lenyap, berganti dengan rasa penasaran. Ia mulai sering merindukan kebersamaan dengan suaminya. Setiap kali berdekatan, ia merasa tubuhnya dipenuhi hangat yang menyenangkan. Malam demi malam, ia belajar bahwa hubungan suami istri bukan hanya tentang fisik, melainkan tentang cinta, percaya, dan kebersamaan. Dari awalnya takut disentuh, kini justru ia yang lebih dulu mendekat. Aku dulu kira kamu pemalu banget, tapi ternyata sekarang malah kamu yang lebih berani dari aku. Ya, salah sendiri mas, bikin aku jadi ketagihan. Kini setelah 2 tahun pernikahan, Nadia adalah wanita yang berbeda. Ia jauh lebih ceria, penuh energi dan percaya diri. Kedekatannya dengan Arif membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang matang, baik secara emosi maupun perasaan. Kadang, ketika ia teringat kembali malam pertama pernikahannya, Nadia tersenyum sendiri. Dari seorang wanita yang duduk gemetar di tepi ranjang, ia kini menjadi istri yang begitu mencintai dan dicintai. Dan ia sadar, perjalanan itu adalah bukti bahwa cinta sejati tidak lahir dari paksaan, melainkan tumbuh perlahan dengan sabar, dengan pengertian, dan dengan hati yang saling terbuka.